Silakan siapa yang mau maju untuk berdoa hari ini? Saya absensi dulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Owen Fauzi. Owen Fauzi Suci. Ada yang izin? Ada Ibu. Siapa sebentar? Suci dengan Fauzi. Oke. Sudah siap belajar hari ini? Siap Ibu. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran dari minggu kemarin. Pelajaran minggu kemarin kita masih tetap membahas tentang peragaan produk, terutama untuk supermarket dan food fashion. Tujuan. Jadi tujuan pelajaran hari ini siswa dapat memahami bagaimana caranya melakukan penataan produk, baik itu produk supermarket maupun produk fashion. Yang kedua, siswa dapat melakukan memperagakan bagaimana caranya melakukan penataan produk fashion maupun produk supermarket. Jadi dengan ini dari mata pelajaran ini ada dua hal yang dapat kalian ambil. Yang pertama, setelah kalian membaca, setelah kalian melihat pada literasi-literasi yang lain yang ada di internet maupun yang ada pada majalah dan lain sebagainya, maka kalian harus bisa dengan baik memahami bagaimana caranya melakukan penataan produk, baik itu produk supermarket maupun produk fashion, dan kemudian kalian mampu untuk melakukan penataan tersebut. Bisa? Bisa. Ini ada dua ya. Sekarang kalian kembali berada dalam kelompok masing-masing. Untuk kalian nanti akan mempresentasikan materi yang akan dibahas hari ini. Oke. Pembagian kelompok sudah dilakukan semuanya. Sekarang seperti kesepakatan kita bersama, maka masing-masing kelompok itu boleh dibagi pada posisinya. Ingat, pembagian kelompok cuma 2 kelompok.
waktunya selesai dan sekarang giliran masing-masing kelompok maju untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Siap? Siap. Ya. Kita mulai dengan kelompok yang pertama. Silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Teman-teman, kami dari kelompok 1 menyaksikan tentang pengadaan produk fashion. Untuk saat ini
umumnya penataan produk supermarket ini terbagi menjadi dua, yaitu food dan non-food. Setelah dibagi menjadi dua, di situ juga terbagi berbagai macam, contohnya seperti toko rumah tangga, mainan, dan alat tulis. Di situ juga ada beberapa hal penting yang perlu kita lihat pada saat melakukan penilaian atau penataan produk supermarket. Yang pertama, produk yang dipajang pada gondola harus terisi penuh. Mengapa produk yang dipajang pada gondola harus terisi penuh? Agar ketika pelanggan atau konsumen masuk ke dalam toko tersebut, mereka tidak merasa kecewa, melainkan mereka merasa senang dan ingin kembali ke toko tersebut karena produk yang di situ selalu ada dan tidak pernah kosong. Yang kedua, produk dan brand tertentu yang perputarannya cepat atau produk fast moving sebaiknya dipajang lebih banyak. Mengapa produk yang perputarannya lebih cepat atau fast moving harus dipajang lebih banyak? Tapi sebaliknya dengan produk yang slow moving, karena produk yang fast moving ini banyak dicari, jadi harus ditata yang paling banyak pada gondola. Tetapi kalau produk slow moving itu mengapa harus ditata lebih sedikit? Karena kebanyakan itu banyak orang yang tidak mencari produk tersebut, dan kebanyakan produk fast moving itu ditempatkan di bagian depan, sedangkan produk slow moving di sampingnya, agar ketika pelanggan melihat, pelanggan merasa tertarik terhadap produk tersebut. Produk slow moving tersebut. Yang berikutnya, apabila produk atau pandangan susun. Selanjutnya, label harga dan informasi produk. Jadi kalau teman-teman pergi ke supermarket, teman-teman lihat di situ ada data strip yang tempat penaruh harga. Di situ ada untuk mempermudah konsumen. Kalau konsumen tidak perlu menanya atau mencari seseorang untuk menanyakan label harga atau informasi dari produk tersebut. Selanjutnya, penataan dari kecil ke besar. Kenapa penataan produk itu dari kecil ke besar? Karena kita sebagai manusia ini banyak melakukan aktivitas menggunakan kiri. Sedangkan penataan produk dari kecil ke besar yaitu dari kiri ke kanan. Jadi untuk produk yang kecil bisa dilakukan dari kecil ke besar karena bagian tangan kiri menggunakan untuk mengambil produk yang kecil, sedangkan tangan kanan mengambil produk yang besar. Dan pengaturan ini sesuai dengan panogram. Selanjutnya, pengelompokan produk atau grouping. Seperti yang tadi, produk kan dirangkai menjadi dua, yaitu food dan non-food. Nah, setelah food dan non-food Apakah ada tanggapan dari kelompok kedua? Ada. Kita meminta contoh tentang produk slow moving. Itu seperti apa? untuk contoh produk slow moving. Di sini kan banyak toko-toko yang banyak, jadi kamu sering tahu tuh contoh produk slow moving atau fast moving itu yang mana. Jadi kamu ambil contoh saja. Contohnya produk mie sari mie dan Indomie. Di toko tersebut produk fast moving atau yang paling cepat laku itu produk Indomie, sedangkan produk slow moving itu sari mie. Jadi di situ produk slow moving itu diletakkan di bagian di samping produk fast moving. Presentasi yang dilakukan oleh dua kelompok tadi sudah selesai. Tapi untuk kali ini ibu ingin
Untuk ini kira-kira bagaimana cara menatapnya dengan baik dan bagaimana cara mengatasi produk. demikian anak-anak. Tadi kalian sudah mempresentasikan dengan baik hasil kelompok kalian. Dan ibu rasa kalian sudah bisa memahami dengan baik juga bagaimana caranya melakukan penataan produk itu. Ternyata melakukan penataan produk itu sangat mudah, tapi tidak boleh dibilang mudah. Ada juga yang agak sulit, tapi kalian sudah bisa memahami dengan baik. Oke? Jadi untuk minggu depan kita akan kembali membahas masih dalam materi penataan produk, tapi penataan produk untuk bagian yang lain, yaitu fresh sama daging. Demikian teman-teman, anak-anak bisa? Sekian dan terima kasih. Karena materi kita sudah selesai dan waktu pembelajaran juga